Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Yap, dan di video kali ini gue bakal ngebahas hal yang sangat amat penting di dunia kepenulisan. Gue bakal ngebahas tentang apa sih yang harus lo lakukan ketika naskah lo dilirik sama penerbit. Pembahasan kali ini tuh bener-bener seru banget karena kita bakal ngebandingin antara penerbit satu dengan penerbit lainnya, tapi gue gak bakal nyebut merek. Sebelum kita ngebahas hal ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang kali aja punya masalah dan bingung penerbit mana sih yang harus gue pilih. Oke, sebelum itu gue mau cerita dulu nih, gimana sih awalnya kok gue bisa nerbitin buku. Jadi awalnya gue tuh nulis di Wattpad, itu udah sekitar 2 juta kali dibaca, dan langsung ada seseorang yang ngontek gue, katanya dia dari penerbit Melvana. Oh enggak, waktu itu ngakunya bintang penerbit Bintang Media. Jadi itu sama aja sih kayak Melvana. Jadi Melvana itu punya Bintang, punya Coconut, punya Base Media, dan punya Maple sekarang gitu. Ada yang ngontak gue dan akhirnya gue ngatur waktu, akhirnya kita ketemuan. Dan ketemuan itu gue nggak langsung tanda tangan kontrak sih, karena gue belum berani, karena di situ kan gue kayak nulis bener-bener baru, konfliknya aja belum masuk, jadi gue kayak nggak bisa ngejamin cerita itu bakal selesai atau enggak gitu. Sampai beberapa bulan kemudian gue dikontak lagi, disuruh cepet-cepet tanda tangan kontrak. Itu gue nggak ngerti kenapa, mungkin mereka takut kehilangan gue. Karena waktu itu naskah gue emang lagi naik-naiknya, kira gue cepet-cepet suruh tanda tangan kontrak, kira gue tanda tangan kontrak. Dan setelah gue tanda tangan kontrak, tiba-tiba ada line masuk dari penerbit Alex. Pertama kali ada di pikiran gue tuh, anjir kok gue udah tanda tangan kontrak duluan. Padahal gue lebih pengen Alex, bukan lebih pengen Alex sih, gue lebih tahu Alex. Karena dulu itu Melvana itu bener-bener nggak terkenal. Dulu Dirnatan itu belum terbit, jadi Melvana tuh kayak belum ada namanya gitu. Dan gue lebih tahu Alex, dan setelah Alex itu ada kayak Grasindo, terus ada apa lagi ya, kayak bukunya, pokoknya banyak banget yang nawarin Amir setelah gue tanda tangan kontrak. Tapi gue nggak bilang gue menyesal ya, cuma gue kayak waktu dulu, untuk sekarang sih kayak gue enggak lah gitu. Gue bersyukur gue bisa terbit di sana gitu. Tapi buat kalian yang lagi bingung nih, lagi bingung banget, mungkin kalian gak keburu tanda tangan kontrak, tapi tiba-tiba langsung ada 5 penerbit atau mungkin 6, 7, 8 atau 15 penerbit yang tiba-tiba nawarin karya kalian, dan kalian bingung harus milih yang mana. Video ini cocok banget buat kalian tonton. Gue langsung aja ke tips yang pertama, kontrak. Kalian harus banget minta draft kontrak ke penerbit yang nawarin karya kalian, karena dari kontrak itu kalian bisa membedakan kelebihan dan kekurangan antara penerbit A dan penerbit B, ataupun penerbit C, D sampai Z gitu. Dari kontrak itu kalian bisa ngelihat berapa sih royalti yang ditawarkan, berapa potongan yang ditawarkan, dan kerjasama seperti apa yang bakal kalian jalanin antara kalian dengan penerbit. Karena nggak semua penerbit itu bakal nawarin penawaran yang sama ke kalian. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi ada juga beberapa yang beda. Kayak contohnya, ada yang nawarin 10% royalti dari harga buku, ada juga yang nawarin 11% sampai 15%, ada juga yang nawarin 7%, tapi tiap cetakan selanjutnya royalti kalian tuh bakal bertambah dari 7% ke 8% ke 9%, dan terus menerus sampai cetakan-cetakan beratus-ratus cetakan setelahnya. Jangan lupa lihat juga sistem kerja sama mereka seperti apa. Banyak banget penulis yang ngeluh ke gue kalau misalnya dia nggak bisa terbit di penerbit ini nih, gara-gara kontrak di penerbit yang sebelumnya itu ngelarang mereka untuk ngasih naskah ke penerbit lain, yang dimana mereka harus tetap nerbitin di penerbit itu aja. Dan kalau menurut kalian itu merugikan, kalian bisa tolak. Jadi dari kontrak itu kalian bisa tahu tuh bentuk jadi dari kerjasama. Ya, jadi dari jadi dari draft kontrak itu kalian bisa tahu tuh bentuk kerjasama dari penerbit itu, ataukah mengikat atau membebaskan kalian ke berbagai penerbit lainnya gitu. Dan kalian gak boleh takut buat minta kontrak
atau draft kontrak ke penerbit, karena itu belum tentu kok kalian bakal neken kontrak sama penerbit tersebut. Jadi kalaupun kalian minta kontrak dan belum kalian tanda tangani, itu bukan berarti kalian udah setuju gitu. Jadi kalian gak usah takut, gak perlu takut terikat. Yang kedua, sosial media. Sosial media ini benar-benar hal yang penting yang harus kalian pertimbangkan. Gimana sih sosial media penerbit tersebut? Gimana cara mereka mempromosikan bukunya? Gimana cara mereka memanage feeds kan namanya ya? Feeds Instagram, atau aktifkah mereka di Twitter dan berbagai sosial media lainnya? Karena ini benar-benar berpengaruh terhadap kelakuan buku kalian. Terus ngomongin sosial media, terutama Instagram, gue udah nge-stalk beberapa penerbit yang Instagramnya itu bagus, kayak Lovable, Belia Writing Marathon ya, Belia Teen Fix atau apa gitu namanya. Itu menurut gue bagus-bagus banget, fitnya kayak rapi gitu. Dan mereka itu konsisten banget sama promosiin buku-buku. Meskipun buku itu udah lama terbit, tapi mereka tetap ngepromosiin, meski dalam bentuk quote atau gambar-gambar lucu gitu. Jadi sosial media itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Dan yang ketiga, hubungan penerbit dengan penulis. Kalian bisa tanya ke penulis-penulis yang udah pernah nerbitin di penerbit A atau penerbit B. Penerbit A bagus nggak sih gitu, penerbit B baik nggak sih, enak nggak sih terbit di sini, enak nggak sih terbit di situ. Kalian nggak apa-apa, kalian nanya aja, nggak usah malu gitu. Karena dulu waktu gue terbit di Melvana pun gue kayak gitu, karena udah terlanjur taken kontrak, gue tanyalah sama teman-teman penulis yang udah lebih dulu nerbitin di sana, kayak enak nggak sih di sini gitu, kayak terbitnya lama nggak sih gitu. Kalian juga bisa memperhitungkan itu sih. Kadang ada penerbit yang nggak care sama penulisnya, kadang juga ada penerbit yang care sama penulisnya gitu. Contohnya penerbit gue, kayak bagusnya di penerbit gue ini mereka sering banget ngadain acara antar penulis. Jadi dari situ timbul tuh kedekatan antara penulis dengan penulis maupun penulis dengan penerbit. Kita sering banget dapat undangan ke premier film dari buku-buku yang mereka terbitin, yang sekarang udah difilmin gitu. Nah dari premier itu kita jadi sering ketemu, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing sama penulis lain, juga sama orang penerbitnya gitu. Tapi ada juga penerbit yang kayak masa bodoh. Misalnya dia udah nerbitin buku kita, abis itu ya udah ditinggal gitu aja tanpa ada basa-basi atau tanpa ngebahas promosi lebih lanjut gitu. Jadi kalian mesti hati-hati. Kalian juga harus nilai gimana sih hubungan penerbit yang nawarin kalian dengan penulis-penulisnya, apakah baik atau buruk. Dan yang keempat, bagaimana cara penerbit memperlakukan sebuah novel. Menurut gue ini penting banget ya, karena ada beberapa penerbit yang benar-benar menspesialkan salah satu atau salah dua buku dan meninggalkan buku lain, kayak promosinya itu beda, ada yang timpang gitu. Nah kalian harus lihat tuh gimana mereka memperlakukan novel. Kalau misalnya kalian udah ngerasa, novel gue nih novel yang bakal laku banget nih gitu, kayaknya gue nggak masalah deh dengan penerbit yang kayak gitu, karena gue pasti bakal dispesialin. Iya, kalau novel kalian itu bakal laku yang udah dibaca belasan juta kali di Wattpad atau 20 juta kali di Wattpad. Tapi gimana kalau novel kalian cuma dibaca 1 juta kali, atau novel yang kayak masih biasa aja, nggak terlalu heboh tapi ya bagus gitu. Apakah nanti bakal diperlakukan sama gitu? Kalian juga harus ngeliat gimana cara penerbit itu memperlakukan semua novel, ataukah adil atau enggak. Yang kelima, promosi. Apa? Aku lagi buat itu video YouTube satu lagi nih, bentar lagi selesai, satu tips lagi. Hah? Bentar lagi An. Hah? Iya, aku lagi syuting. Udah. Nanti aku telepon. Dadah. Berapa lama masa promosi sebuah novel? Ini bener-bener harus kalian tanyain sebelum kalian naikin kontrak sama penerbit. Nanti kalau gue mau sama penerbit lo, promosi macam apa yang bakal lo sediain buat novel gue, dan berapa lama, dan kayak gimana aja. Ini bener-bener harus lo pertanyakan. Karena dari beberapa pengalaman teman-teman gue, ada yang cuman masa promosinya bener-bener sekejap gitu, pas PO doang, kayak ada banner PO, ada kuis,
habis itu udah selesai gitu. Tapi ada juga yang berkepanjangan, kayak misalnya bener-bener terus menerus ada kuis, terus di sharing ke para review-review buku, sampai di push terus di sosial media mereka gitu, meskipun terbitnya udah beberapa bulan sampai beberapa tahun lalu gitu. Jadi kalian benar-benar harus mastiin apakah penerbit ini memperlakukan buku kalian dengan promosi-promosi yang bagus, atau malah sama sekali belum ada rencana tentang promosi buku kalian. Mending kalian pastiin dulu. Yap, jadi segitu aja tips dari gue. Gue nggak tahu ya, mungkin masih banyak tips-tips di luar sana yang bisa kalian sharing di komen. Jangan lupa share kalau kalian punya tips lain selain tips yang gue sebutkan. Dan jangan lupa juga share tips ini ke teman-teman kalian yang lagi bingung kira-kira mereka mau milih penerbit apa nih gitu. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe channel ini ya. Ayo subscribe. Sampai jumpa di tips selanjutnya.